Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi gejala penyakit tumbuhan. Kadang kita ditanya ya sama orang-orang di sekeliling kita. Bisa itu teman, bisa itu tetangga, keluarga gitu ya. Karena mereka tahu kita dari pertanian, lalu ketika mereka punya masalah dengan tanaman mereka, mereka tanya kita, "Karena apa ya itu ya? Kena apa gitu terus itu harus diapain ya?" Gitu ya, begitu ya. Dan teman-teman kita itu, saudara-saudara kita itu nggak peduli kita itu, saya itu agribisnis loh, saya itu nggak belajar itu sebetulnya atau belajar sedikit tentang itu, nggak peduli gitu ya, karena agribisnis itu pertanian kan, iya, ya udah kenapa gitu. Mereka nggak peduli dengan itu. Atau nanti ketika teman-teman ketemu petani gitu ya, saya yakin agribisnis itu dekat sekali dengan petani, juga ditanya hal yang serupa, "Ini karena apa ya, Mas? Karena apa ya, Mbak? Diapain ya?" Gitu ya. Dan kadang kita nggak tahu harus jawab apa gitu kan. Kita nggak tahu harus jawab apa. Mungkin besok teman-teman terlagi KKN dan menemukan hal itu. Ya. Atau sebagian sudah pernah mengalami itu gitu. Kita nggak tahu harus jawab apa. Nah, pertemuan ini nanti teman-teman setidaknya akan mampu menjawab itu karena apa. Ya. Untuk kemudian dikendalikan seperti apa itu di pertemuan berikutnya. Tapi setidaknya setelah pertemuan ini teman-teman bisa jawab. Oh, itu karena ini, Pak. Itu karena ini, Bu. Nah, gitu ya. Bisa jawab. Hanya dengan satu pertemuan ini. Jadi, mari konsentrasi untuk sebentar kita nyimak tentang gejala. Gitu ya. Sehingga teman-teman besok ditanya tahu, ini karena ini, gitu ya. Gitu. Nah, pertama simptom. Simptom itu gejala, sign itu tanda. Jadi ada dua hal. Yang pertama gejala dan yang kedua tanda. Gejala itu ditunjukkan oleh tanaman. Daunnya kuning, tumbuhnya pendek, kerdil, gitu ya. Itu ditunjukkan oleh tanaman. Itu gejala. Tapi kalau tanda, tanda itu ditunjukkan oleh patogen. Ya. Oh, di daunnya nih, foto yang paling kiri, di daunnya jagung itu bagian bawahnya kayak ada tepungnya. Nah, yang tepung ini kan sebetulnya spora jamur ya. Spora. Nah, spora ini ditunjukkan oleh patogennya ya. Berarti adanya spora ini adalah tanda. Ya. Di foto yang tengah itu ada daun jagung yang harus hijau, kemudian menjadi kuning. Ya, jadi kuning. Ini ditunjukkan oleh tanamannya. Berarti ini adalah gejala. Di sebelah kanan itu ada tongkol jagung yang biji-biji jagungnya itu membesar. Teman-teman lihat ya, itu membesar. Besar sekali. Itu adalah kenapa kan yang ditunjukkan oleh tanamannya. Berarti itu gejala. Nah, setelah biji yang besar ini dipotel, ternyata di dalamnya ada seperti bubuk berwarna hitam. Itu adalah spora. Maka yang bubuk berwarna hitam itu adalah tanda. Jadi, kalau teman-teman menemukan tanaman sakit dan teman-teman menemukan tanda-tanda berupa spora, begitu ya, atau hifa, benang-benang warna putih, itu berarti disebabkan oleh jamur. Jamur. Jadi, misal ditanya nih, Mas ini kena apa ya? Tar Pak ya, saya lihat daunnya ya Pak. Ada spora warna putih. Ya Pak, tanaman ini kena jamur. Nah, jadi setidaknya teman-teman sudah bisa jawab sampai situ. Tapi kalau teman-teman lihat tidak ada jamur, tapi tanamannya layu nih, teman-teman bisa potong batangnya jika diizinkan. Kemudian dari batang itu teman-teman bisa lihat ada lendir-lendir. Kalau masih nggak kelihatan lendirnya, celupin di air bening. Nanti akan muncul lendir-lendir yang bergerak ke bawah seperti asap begitu. Itu disebut os bakteri.
atau massa bakteri. Berarti tanaman tersebut sakit disebabkan oleh bakteri. Ada dua tipe infeksi. Satu namanya local infection atau infeksi lokal. Infeksi lokal itu terjadi di bagian tertentu aja dari tanaman. Misal hanya di daun, misal hanya di buah, gitu ya. Tapi ada yang disebut systemic infection. Nah, ini infeksi yang terjadi secara menyeluruh di seluruh tanaman. Ya, mungkin mulainya infeksinya dari akar, tapi kemudian ikut pembuluh angkut, mulai ikut ke batang, mulai ikut ke ranting dan daun. Jadi secara sistemik. Jadi ada dua tipe, infeksi lokal dan infeksi sistemik. Nah, gejala adalah sesuatu yang disebabkan oleh patogen yang ditunjukkan oleh tanaman. Nah, gejala ini ada banyak. Tapi dari sekian banyak gejala itu bisa dibagi jadi 3 aja. Nah, 3 ini yang saya minta teman-teman untuk ingat. Karena sederhana. Hanya ada 3. Jadi kalau teman-teman menemukan tanaman sakit, pertama cek terlihat tidak sporanya atau hifa. Kalau iya jamur. Kalau ada us, bakterinya tadi berarti bakteri gitu ya. Kalau enggak, oke, kita lewat skip, enggak ada tanda yang terlihat. Berikutnya teman-teman periksa gejalanya tipe mana. Ada 3 gejala, nekrosis, hipoplasia, dan hiperplasia. Ya, ada 3. Dari sekian banyak gejala yang ada di tanaman, gejala penyakit, itu bisa dibagi jadi 3 aja. Nah, yang 3 ini tidak perlu dihafal, tapi ini mudah untuk diingat. Ya. Yang pertama nekrosis. Nekrosis adalah ketika terjadi kematian sel. Oke, ini nekrosis. Ada yang busuk, bercak, itu berarti selnya ada yang mati. Maksudnya nekrosis. Kalau hipoplasia itu ketika pertumbuhannya terhambat. Yang harusnya tinggi jadi pendek, itu namanya terhambat ya. Yang seharusnya besar daunnya jadi kecil-kecil, itu namanya terhambat. Maksudnya hipoplasia. Tapi kalau pertumbuhannya jadi lebih besar dari seharusnya, batangnya jadi gede banget, daunnya jadi besar sekali, sedangkan normalnya tidak, itu masuk ke hiperplasia. Jadi cuma lihat kematian sel atau tidak. Kalau selnya hidup, hidupnya lebih sedikit atau hidupnya jauh lebih besar. Kalau lebih sedikit hipoplasia, jika lebih besar hiperplasia. Gitu. Jadi ada 3 tipe. Itu tadi termasuk sebagai morphological symptom. Gejala yang bisa kita lihat. Tapi ada juga sebetulnya gejala-gejala yang kita lihat itu diawali dari gejala-gejala mikroskopik yang terjadi di tingkat seluler. Nah, itu tidak bisa kita amati dengan mata telanjang. Ya. Nah, kita mulai dari nekrosis. Nekrosis itu kata kuncinya kematian sel. Jadi kalau gejalanya diikuti kematian sel, itu masuknya nekrosis. Contohnya, ini ada yang tanaman layu, ternyata setelah dilihat batangnya, jaringan pengangkutnya coklat, mati selnya. Ya. Itu menyebabkan layu. Kalau ada tanaman layu, kemudian batangnya rusak, berarti terjadi kematian sel. Nekrosis. Atau hidrosis. Jadi selnya mati, airnya keluar, cairannya keluar dari sel, jadi terlihat seperti basah begitu, berarti masuk ke dalam nekrosis. Damping off. Damping off itu rebah semai. Artinya dia masih dalam persemaian, masih kecil sekali, tapi kemudian rebah, seperti foto yang paling kiri. Ya, dia masih di tray gitu ya, masih pembibitan, sudah mulai rebah. Ternyata di pangkal batangnya, di dekat permukaan tanah, itu batangnya mengalami pembusukan. Ada kematian sel di situ sehingga tanamannya tidak bisa berdiri. Itu disebut damping off, termasuk nekrosis. Nah, ini di daun, ini sering nih kelihatan dengan mudah. Ada yang bercak, ya, ada yang nekrosis berupa kematian sel,
dan sebagainya. Gitu ya. Ini juga bercak termasuk. Kemudian ada juga tipe yang disebut kanker. Kalau kanker di manusia itu identik dengan pertumbuhan yang berlebih ya. Sedangkan pada tanaman kanker itu adalah pembentukan jaringan-jaringan kering dan selnya mati dan terlokalisir di satu tempat begitu ya. Ini kan kering, terlihat kering begitu. Itu disebut kanker. Ada di buah, di daun, di batang dan sebagainya. Kematian sel juga maka disebut juga sebagai nekrosis. Nah, jika kematian tersebut terjadi di kulit batang, nah, terlihatlah kulit batangnya terbuka begini atau terjadi di dalam jaringan pengangkut di dalam. Ini kan mati ya. Juga disebut kanker. Kali ini kanker batang ya. Nah, gumosis. Gumosis ini keluarnya getah dari dalam batang. Nah, getah ini sebenarnya bukan bentuk kematian sel ya. Jadi di dalamnya terjadi infeksi yang menyebabkan kematian sel. Tanaman kemudian merespon untuk memblokade patogen-patogennya dengan mengeluarkan getah. Getah ini kemudian mengeras dan patogen-patogen ini terlokalisir di dalamnya. Sehingga infeksinya tidak menyebar. Nah, respon ini kan dibuat oleh tanaman dan terlihat oleh mata kita. Maka disebut sebagai gejala. Gejala gumosis ini menandakan terjadi nekrosis di dalam batang. Hawar. Bedanya dengan bercak, tadi kalau bercak itu kecil ya. Bercak itu kecil, mungkin ada banyak, kemudian yang banyak itu bersatu menjadi bercak yang besar. Tapi kalau hawar, itu dimulai dari satu titik yang lalu membesar. Ya, melewati batas-batas seperti tulang daun dan sebagainya. Itu disebut hawar. Antraknus ini di buah, ada di paprika, ada di cabai begitu ya. Bisa juga terjadi di daun dan di batang. Cirinya adalah bercaknya itu diikuti dengan cekungan. Kemudian bentuk sporanya itu atau bentuk di sini tumbuh spora seperti tepung dan membulat, sentris gitu. Nah, itu disebut antraknos. Bagian yang mencekung ini mati selnya. Jadi juga masuk dalam bagian nekrosis. Oke, ini busuk, baik itu busuk di buah, di batang, di akar gitu ya, itu busuk, jelas kalau terjadi pembusukan, selnya mati berarti ya, masuk ke dalam nekrosis. Mummification, ini kematian sel pada buah, tapi kemudian diikuti dengan patogennya yang terus tumbuh dan membentuk spora-spora seperti tepung yang menyelimuti buah layaknya mumi yang diselimuti oleh pembalut tubuhnya gitu ya. Jadi disebut mummification. Nah, teman-teman, itu tadi morphological symptom yang pertama namanya nekrosis ya. Nekrosis itu kata kuncinya ada di kematian sel. Jadi teman-teman udah lihat tanaman sakit, langsung putuskan ini kematian sel. Berarti nekrosis. Nah, teman-teman tinggal searching tuh. Googling sebentar. Cabai, buah, nekrosis. Nah, udah. Langsung mengerucut pada beberapa pilihan penyakit yang mungkin sama dengan apa yang teman-teman temukan. Seandainya kita tidak tahu itu disebut nekrosis, teman-teman pakai keyword apa untuk menemukan itu? Sulit ya? Sulit. Makanya pertama kali langsung identifikasi nekrosis atau hiperplasia atau hipoplasia. Ya. Berikutnya gejala yang kedua setelah nekrosis adalah hiperplasia. Ya. Hiperplasia itu di mana pertumbuhannya melebihi seharusnya. Kenapa bisa melebihi? Ada dua penyebab. Yang pertama, selnya itu jumlahnya semakin banyak. Yang seharusnya hanya terdiri dari 100 sel menjadi 1000. Selnya ada banyak, jadi tumbuhnya maka semakin besar kan begitu ya. Atau selnya itu
Jumlahnya sama. Kalau yang tadi disebut hiperplasia, jumlahnya sama, akan tetapi ukuran selnya besar. Itu disebut hipertrofi. Ya, kalau selnya ukurannya normal tapi jumlahnya banyak disebut hiperplasia. Ya. Contohnya satu tumor. Tumor adalah ketika jaringan tersebut tumbuh lebih besar daripada seharusnya. Bisa di batang, bisa di akar. Ya. Hiper nih pasti. Jadi gampang melihat hiperplasia. Jelas ini kan dia seharusnya tidak sebesar itu menjadi lebih besar. Berarti maksudnya hiperplasia. Berikutnya sapu setan. Tanaman kacang tanah ini punya daun yang jumlahnya lebih banyak dari seharusnya. Ya, jumlahnya lebih banyak. Ini kan di ketiak-ketiaknya ini tumbuh daun-daun baru. Berarti ada pertumbuhan yang berlebih. Disebut hiperplasia. Jadi sederhana untuk mengidentifikasi gejala-gejala hiperplasia ya. Nekrosis itu ketika kematian sel. Jika selnya tidak mati, berarti selnya kalau enggak berlebih, berkurang. Kalau berlebih disebut hiperplasia. Kalau berkurang, ini dia disebut hipoplasia. Hipoplasia itu terjadi karena perkembangan selnya terhambat atau perkembangan selnya lambat. Ya. Atau selnya sama sekali tidak dibentuk karena terdapat hambatan-hambatan. Jadi ini bisa disebabkan tumbuhnya lambat atau sama sekali tidak dibentuk. Ya. Itu disebut hipoplasia. Contohnya ada stunting atau kerdil. Terjadi di padi, jelas ya. Tanaman padi seharusnya tumbuhnya tinggi. Tingginya seperti yang ada di sampingnya. Sedangkan yang mengalami sakit tersebut tumbuhnya lebih pendek. Berarti mengalami perlambatan tumbuh. Disebut hipoplasia, stunting. Mozaik juga. Tanaman seharusnya pada daunnya dibentuk klorofil dalam jumlah yang cukup. Sehingga daunnya berwarna hijau. Pada saat klorofil itu tidak dibentuk, ya, tidak ada pembentukan sel atau pembentukan sel dalam jumlah sedikit, maka kenampakannya adalah daunnya tidak hijau sempurna ya. Menguning. Menguning itu disebut mozaik. Jika kemudian kuningnya itu berbentuk tidak teratur atau mozaik. Nah, ini masuk ke hipoplasia juga. Nah, jadi ada 3 tipe gejala. Nekrotik, hipoplasia, hiperplasia. Nekrotik ketika terjadi kematian sel, ketika selnya tidak mati tapi tumbuhnya berlebih disebut hiperplasia. Ketika selnya tidak dibentuk dalam jumlah yang cukup atau ukurannya lebih kecil disebut hipoplasia. Jadi teman-teman setelah ini bisa keluar ruangan ke halaman rumah, lihat tanaman-tanaman yang tidak normal, kemudian menentukan, oke, ini masuknya nekrotik. Oh, yang ini hipoplasia, yang ini hiperplasia. Gitu ya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.